وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله وسلم على خير خلق الله أجمعين سيدنا ومولانا محمد صادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهامك إلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى جملنا بالعافية يا أرحم الراحمين. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا يا الله بالتقوى مع الاستقامة وأعدنا من جيبة الندامة يوم القيامة يا حافظ أفرنا ثبتنا مع الثبات. اللهم يا من وفق أهل الخير وأعانهم عليه إذن اللهم للخير وأعنا عليه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Ma'asyiral ahbab, ikhwani hadirin jamaah majelis taklim Maslakul Huda Kampung Sungai Terjun dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah thumma alhamdulillah thumma alhamdulillah lakal hamdu ya Allah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan rahimakumullah, di malam ke-16 daripada bulan Zulqa'dah, dalam keadaan sehat walafiat, kembali Allah kumpulkan kita di majelis yang penuh berkah ini, di rumah yang penuh keberkahan ini, yang insyaallah pun kita akan dapatkan keberkahan lewat begitu banyaknya foto-foto aulia yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan dengan foto-foto mereka menambahkan kecintaan kita kepada salihin, kepada aulia, dan kelak keuntungan pertama dan utama yang akan didapatkan oleh seorang yang cintai seorang adalah dikumpulkan bersamanya. Orang yang berkumpul mencintai orang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama orang-orang yang soleh. Cinta dengan aulia, maka insya Allah kita akan dikumpulkan dengan para aulia Allah. Tolong mintakan air minum. Ma'asyiral ahbab, ikhwan rahimakumullah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah. Namun sebelumnya Ustaz minta maaf kepada antum sekalian, juga kepada Susan Sahibul Bait dan warga Kampung Sungai Jeruk ini atas keterlambatan kami memulai kembali majelis, namun dengan alasan-alasan yang insyaallah semuanya kebaikan untuk kita bersama. Ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Risalatul Mu'awanah, masuk pada bab yang sangat indah, sangat penting yang harus kita perhatikan, yaitu bab menjelaskan tentang ziarah kepada baginda Rasulullah. Ziarah kepada baginda Rasulullah SAW. Asallahu yuballighna wa iyyakum bi ziyaratihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi salam. Mudah-mudahan Allah sampaikan kita semua untuk mampu berziarah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan rahimakumullah, beliau mengatakan wa 'alaika faslun wa 'alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemarin pembahasan sebelumnya yaitu mengenai bicara tentang masalah ibadah haji dan umrah. Setelah haji dan umrah, maka tidak akan pernah terpisahkan dan tidak boleh terpisahkan bagi seorang yang berhaji atau berumrah, bahkan dihukumkan oleh sebagian besar ulama wajib, bahkan bukan berlebihan. Ada sebagian mereka bahkan mengatakan kewajiban menziarah Rasulullah bagi orang yang berada di tanah suci itu lebih mengalahkan daripada kewajiban untuk ibadah haji itu sendiri. Karena orang tidak akan mengenal haji, tidak mengenal keagungan Ka'bah kecuali karena berkat Rasulullah. Ala kulli hal,
Yang jelas kita akan mengatakan bahwasanya sangatlah tidak pantas, sangatlah keadaan yang sangat buruk bagi orang yang diberikan Allah kemampuan untuk berhaji atau berumrah kalau dia tidak mampir berziarah kepada Rasulullah. Kecuali kalau memang itu uzur yang sangat syar'i seperti sakit berat atau ada keadaan-keadaan tertentu yang membuat dia harus cepat balik, bukan urusan duniawi. Kalau urusan duniawi, na'udzubillah min dzalik, ini orang akan na'udzubillah mungkin dia tidak akan bertemu dengan Rasulullah. Kalau ada orang karena super sibuk haji BNB ONH Super Plus, cuma nyecel 15 hari langsung balik, ziarah Rasul pun tidak, na'udzubillah, ini orang mahrum, ini orang diharamkan Allah, na'udzubillah min dzalik. Wa 'alaika bi ziyarati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah engkau berziarah kepada Rasulullah. Fa inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Karena menziarahi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat itu sama keadaannya dengan ketika ziarah kita kepada beliau di saat beliau masih hidup. Siapa yang ngomong? Beliau sendiri Rasulullah. Beliau sendiri Rasulullah mengatakan hal itu. Siapa yang ziarah kepada kuburku maka seakan-akan itu berziarah kepadaku, kata Rasulullah saat aku hidup. Fa inna ziyaratahu alaihi salam ba'da wafatihi ka ziyaratihi fi hayatihi. Wa huwa, yaitu Rasulullah salawatullah alaihi hayyun fi qabrih. Yakinkan dan wajib kita imani, tidak boleh syak, tidak boleh ragu. Apa yang harus kita imani? Sesungguhnya Rasulullah itu walaupun beliau itu wafat ketika sebagai manusia di atas bumi Allah, diwafatkan Allah, lalu beliau diberikan kehidupan yang hakikat hidup berada di dalam kuburnya. Sallallahu alaihi Nabi. Ini harus diyakini. Jangankan derajat seorang seperti Rasulullah, semua Nabi dan Rasul sama. Bahkan jangankan semua Nabi dan Rasul, yang bukan Nabi, bukan Rasul pun mereka ada yang tetap dihidupkan Allah di alam barzahnya. Mereka para syuhada, mereka para hufaz Quran yang benar-benar karena Allah, bukan nak disebut titel Al-Hafidh di ujungnya, bukan untuk lomba, bukan untuk dijadikan imam. Tak, benar-benar karena Allah, pengen dekat sama Allah, untuk ibadah, untuk dakwah. Begitu juga dengan orang-orang lain yang jasad mereka tidak dimatikan Allah, mereka dihidupkan Allah. Termasuk mereka para auliya Allah. Bahkan orang-orang yang levelan derajat seorang soleh pun mendapatkan kedudukan seperti ini. Ada yang mereka ruhnya dikembalikan Allah saat-saat tertentu, ada mereka yang dikembalikan Allah secara dawam. Ini semua berdasarkan landasannya ada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satu contoh kenapa kita mengucapkan salam ketika masuk kubur, bukan hanya ke Rasulullah, bukan hanya magam aulia. Kita ziarah ke magam aulia, ke magam Rasulullah, ke magam orang biasa pun, termasuk untuk kita disuruh mengucapkan assalamu alaikum ya ahli diyaril mu'minin. Salam, ucapan salam itu kepada kum itu domirnya kepada wong yang hadir. Kita ngomong sama wong itu ada. Assalamualaikum. Artinya mereka itu mendengar, mereka itu ada dan mendengar. Cuma nanti disitulah ada yang jasad mereka hancur termakan tanah, ada yang tidak dimakan oleh tanah dengan izin Allah. Adapun Rasulullah SAW, beliau jasadnya tak tersentuhkan oleh tanah. Jangan ke Rasulullah, kembali lagi saya sampaikan, para sahabat, para salihin, para aulia pun banyak yang kita saksikan jasad mereka tidak dimakan oleh tanah, bahkan arwah mereka tetap hidup di alam kubur itu. Dan banyak cerita seperti itu, termasuk di Palembang, wallahi ikhwan, sangat banyak ya para aulia saleh yang ada di Palembang ini yang mendapatkan magom seperti itu. Bahkan orang-orang yang cinta hebat dengan mereka menyaksikan secara yaqadzah kalau mereka itu hidup di atas kubur mereka, bukan hanya di alam kubur. Mereka tahu dengan siapa yang ziarah kepada mereka, mereka tahu siapa yang sungguh-sungguh datang kepada mereka minta hajat kepada Allah, apalagi Rasulullah. Jadi wajib kita meyakini itu, ya, bahwasanya Rasulullah SAW hayyun fi kuburihi. Rasulullah itu hidup di dalam kuburnya. Sebagai bandingan seperti tadi saya sampaikan, jangan ke Nabi, orang-orang yang bukan Nabi pun memiliki kedudukan seperti itu. Ma'asyiral ahbab ikhwani rahimakumullah, fidakumullah, faqakumullah.
Wa kadzalika sairul anbiya, dan juga semua nabi-nabi yang lain, kata Imam Haddad, bukan hanya Rasulullah, tapi yang paling ajib, paling hebat, paling agung adalah beliau Rasulullah. Wa minal jafa, dan suatu bentuk keburukan yang sangat, pemboikotan yang buruk, jikalau ada orang antahijja baitillahil haram wa tataraka ziyadat Habibullah al-Aziz bighairi Habibullah li ghairi udhrin najis. Dan suatu keburukan yang sangat, pemboikotan yang sangat buruk, kalau engkau berhaji tapi engkau meninggalkan untuk ziarah kepada Rasulullah. Bahkan banyak orang soleh itu ketika mereka nak pergi haji ditanya, jadi kamu pergi haji tahun ini? InsyaAllah kami tahun ini nak ziarah Rasul. Mereka tak sebut hajinya, yang mereka sebut ziarah Rasulullah. Dan kerinduan mereka kepada Madinah jauh lebih hebat. Kalau bukan karena Ka'bah itu ada di Mekah, mereka yang duluan masuk ke Madinah, tak galak mereka pindah dari Madinah itu. Tapi mau tak mau Ka'bah ada di Mekah, ya, mahal tawaf ada di Mekah, Safa Marwah ada di Mekah, semua tempat haji di Mekah, mau tak mau mereka harus ke Mekah. Kalau seandainya tidak, maka mereka tidak akan pernah keluar dari Madinah itu untuk duduk selalu bersama Rasulullah. Kerinduan salafun salihun kepada Rasul begitu hebat, banyak tergambarkan dari cerita-cerita mereka. Enggak boleh hukumnya, sangatlah aib dan buruk kalau ada seorang yang pergi haji tapi tidak berziarah Rasulullah, kecuali kalau dia ada uzur yang benar-benar uzur syar'i. Wa'lam annaka law ji'ta ala ra'sika min aqsal bilad fil Islam li ziyaratihi sallallahu alaihi wasallam lam tagum bi syukri ni'amahu al-hidayah, ni'matul hidayah allati awsalaha Allah ilaika ala yadihi. Imam Haddad mengatakan kepada kita, tahuilah wahai saudaraku, seandainya engkau mampu berjalan dengan menggunakan kepalamu yang kau jalankan, dengan kepala kau berjalan dari negeri yang paling jauh dari kota Madinah. Di dunia ini negeri yang paling jauh dari Madinah kita cari. Lalu orang tersebut berjalan bukan dengan kakinya, tapi dengan kepalanya untuk berziarah kepada Rasulullah, maka yakinkan yang kau lakukan itu belum seberapa sama sekali dengan apa yang telah diberikan Rasulullah untuk kau. Jadi harus itu dijadikan tujuan kita untuk ziarah Rasulullah. Dan kalau kamu insya Allah ditakdirkan Allah, mudah-mudahan ya, untuk ziarah Rasulullah duduk di Madinah, kalau bisa jangan seperti kebanyakan orang-orang yang lalai. Mereka hanya masuk masjid, sholat, habis sholat balik ke hotel, habis balik ke hotel masuk semayang lagi, balik lagi. Tidak di ziarah Rasulullah. Ada yang ngasih ziarah cukup sekali, padahal kalau kita bisa 5 waktu itu minimal, 5 waktu kita sholat, 5 waktu kita ziarah kepada Rasulullah. Bahkan kalau pacak muter berapa kali kita sudah ziarah, lepas muter lagi, tak apa-apa, capek sedikit. Kita ziarah wali, tahan ngancap ke Jawa, keluar ke nongkos, tahan kadang-kadang kita tidur di bus. Ini Allah kesempatan berziarah kepada Rasulullah. Beliau tidak akan pernah ada siapapun wali di atas muka bumi ini kecuali karena ada Rasulullah. Kalau bukan karena Rasulullah, karena bukan karena ridhonya Rasulullah, mereka tidak akan pernah mencapai derajat tersebut. Kalau bukan karena mereka memang benar-benar mengikuti Rasulullah, tidak akan pernah mereka mencapai kedudukan wali. Tidak akan pernah. Kalau ada orang tidak ada cinta sama Rasulullah, walaupun dia ngaku makrifatnya tinggi kepada Allah, kadzab, itu orang pendusta, bohong. Tidak ada orang yang bisa nyampai kepada Allah kecuali lewat baginda Rasulullah SAW. Wa hakadha ikhwan rahimakumullah. Jadi jangan kita ngerasa pelit apalagi dengan harta atau dengan kesibukan yang tidak mau kita korbankan sehingga kita membiarkan diri kita untuk tidak pergi haji. Atau haji, masih lama haji aku tahun 2030. Sekarang ada duit tak untuk umrah? Ada, umrah dulu. Walaupun umrah tidak menggugurkan hukum haji. Tujuan kita pengen ziarah Rasulullah. Nah inilah orang-orang yang Allah, na'udzubillah min dzalik, ikhwan rahimakumullah, mudah-mudahan Allah tanamkan pada hati kita semua ada bibit kerinduan kepada Rasulullah. Orang yang tidak ada kerinduan sama Rasulullah, tidak ada duit banyak. Dia terpikir kalau punya duit banyak, ada waktu banyak, bukan untuk ke Mekah walaupun ke Madinah. Tapi dia akan cari pelancongan yang lain. Yang mana perjalanan itu pun kalau dihitung sama kalau dia ke Madinah. Mau dia belajar berjalan ke negeri mana di negeri ini, di Indonesia ini. Kadang-kadang mencapai waktu juga sampai setengah hari. Perjalanan itu berhari-hari, bahkan ada juga berjam-jam. Ke Madinah juga 8 jam. Duduk manis sampai turun di Madinah. Apalagi ada orang yang sengaja bukan untuk haji, bukan umrah, sengaja untuk ziarah kepada Rasulullah. Dia luangkan waktunya
Bahkan yang sebulan sekali dia datang negeri ini, dia terbang dengan beli tiket ke Madinah, langsung di Madinah dia sewa hotel, dia tinggal sampai beberapa hari, bahkan seminggu sampai 10 hari bahkan lebih, pengen duduk dekat Rasulullah. Bahkan kerinduan mereka para solehin itu, ya Allah ikhwani, jangankan mereka untuk berdiri di depan magam Rasulullah, ketika mereka baru masuk perbatasan kota Madinah, mereka sudah bercucuran air mata ketika lihat gunung-gunung, yang mana gunung-gunung itu pernah dipandang oleh Rasulullah. Terkenang mereka, apalagi karena dibarengi dengan mereka bersalawat, membacakan qasidah. Tambah lagi kalau sudah dekat terlihat Gubbatul Hadra. Gubbatul Hadra, yang mana di bawah gubah itu ada magam Habizah Rasulullah. Tambah lagi pucat pasih, gemetar tubuhnya, nangis. Ini bukan hanya manusia, bahkan ikhwan, ya, hewan-hewan pun kita dapatkan begitu banyak yang begitu hebat, dahsyat cintanya, rindunya kepada Rasulullah. Maka na'udzubillah min dzalik, nastaghfirullahaladzim, alangkah kotor dan tebalnya kotoran di hati kita kalau kita tidak ada rasa rindu kepada Rasulullah. Sekarang kita pupuk lagi dengan hadir majelis untuk menanamkan rasa rindu, dan selalulah kaitkan amal baik ente kepada Rasulullah. Ente hadir majelis, niatkan aku pengen menyenangkan hati Rasulullah. Ente ngamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, semangatkan ngamal sunnah Nabi. Sholat pakai siwak, sholat di saf depan, datang ke masjid untuk sholat, ya, jaga wudhu, tidur cara Nabi, makan cara Nabi, segala macam sunnah Rasulullah, dengan berharap bisa dekat dengan Rasulullah. Mudah-mudahan diizinkan Allah untuk bisa memandang Rasulullah. Dan kita sama ikhwan, kita semua sama, ya ustadz yang bukan ustadz, ya yang anak majlis yang bukan anak majlis, cobaan syahwat itu hebat. Mata ini diajak terus untuk lihat maksiat, tapi jadikan kita untuk mampu untuk menahan diri kita dari melihat maksiat itu, dengan mengingat kalau aku jingok ke mataku dengan maksiat yang diharamkan Allah, aku takut kaget dak pacak nengok muka agungnya Rasulullah. Maka kita pertahankan untuk tidak melihat. Wallahi ikhwani, untuk nyuruh uang tidak buka aurat di negeri ini sulit. Nak nyegah uang untuk nutup aurat, suruh nutup aurat, sulit. Bahkan mungkin kita bakal dipekal ke uang kalau kita ngamuk nyuruh uang, apalagi dia KP. Kita suruh tutup aurat, tidak baca di negeri ini. Muslim baik tidak baca, kita paksa. Tapi kita bisa maksa diri kita untuk tidak melihat aurat mereka. Ana insya Allah mampu, dan antum semua ikhwan mampu untuk tidak melihat apa yang diharapkan Allah yang ada di HP kamu, untuk tidak melihat apa yang diharapkan Allah depan mata kita. Kita mampu. Kita nyuruh orang tidak bisa. Ente mau tutup Facebook, Google segala macam itu tidak bisa. Tapi ente mampu nutup HP ente. Ente mampu untuk nutup mata ente dari melihat apa yang diharamkan Allah. Nah, jadikan motivasi itu. Aku tidak akan kotori mataku ya Allah dengan niat yang diharamkan, agar aku kelak bisa memandang muka agung Rasulullah. Sebelum aku kau wafatkan ya Allah, muliakan aku untuk bisa memandang Rasulullah walaupun sekadar lewat mimpi. Udah gampang mimpi Rasulullah. Kita minta sama Allah, jadikan itu suatu kerinduan ikhwan rahimakumullah. Caranya ya banyak-banyak sholawat kepada Rasulullah. Kemudian berusaha semaksimal hidup ke sunnah Nabi, dan sekaligus jauhi makruh-makruhnya. Kemudian perbanyak untuk mendengar cita-cita tentang Rasulullah. Perbanyak, ya. Kalau antum memang sudah ada modal itu, hidup di hati kita rasa rindu, semangat untuk hidup ke sunnah, bahkan muncul suatu kesedihan ketika lepas satu sunnah dari kita, ya. Nanti pernah suatu hari terbangun terlambat, sehingga pas ke masjid sholat subuh wong lakomat tidak sempat sholat sunnah gobliyah, itu penyesalan di hati ente, bagikan ente itu tidak sholat subuh hari itu. Padahal ente cuma meninggalkan sholat sunnah, tapi ketika tahu ente meninggalkan sholat sunnah ini menyedih hati Rasulullah, maka ente akan jadi sesalan. Ente sholat atau ngagok kantong tidak katik siwak, insya Allah ketinggalan, sedih ente, bukan nyantai, ya. Itu semua suatu kenikmatan. Nah, kalau orang sudah biasa menghidupkan sunnah Rasul, nanti sunnah itu akan menyatu dengan dirinya. Kalau sunnah itu menyatu pada dirinya, berarti Rasulullah ada pada dirinya. Rasulullah ada pada diri orang tersebut. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah SAW. Nah, mari kita ikhwan perbanyak salawat, jaga diri kita dari apa yang tidak dikehendaki oleh Rasulullah. Buka sejarahnya, hidupkan sunnah-sunnahnya. Ya, makan cara Nabi, duduk pakai tangan kanan, cuci tangan.
Ya, termasuk sunnah Rasulullah yang sangat penting, ikhwan. Allah kepada orang tua kita itu suatu yang diwajibkan, dan itu pun yang sangat dibanggakan Rasulullah. Muliakan orang tua kita, hormati mereka. Nah, kalau cerita tentang kerinduan mereka para sahabat Rasulullah kepada Rasulullah itu sangat luar biasa. Ya, sangat luar biasa. Bahkan di antara mereka, ya, terjadi, ini bukan cerita dongeng tapi fakta yang ada, orang-orang anak majelis, ya, dari dia mulai majelis ketika tersentuh hatinya cinta sama Nabi, dia nabung tiap hari. Nabung, dia receh, dia tabung sampai lebih dari 10 tahun di kampung yang terlancar dia punya duit, sudah hampir mampu mengantarkan dia kepada Rasulullah. Semangat begitu sampai dia mampu untuk berangkat berziarah kepada Rasulullah. Ada kemauan. Orang dulu, bahkan orang di sekitar negeri Arab itu, yang ada sekitar Arab, sekitar Madinah, baik Yaman, Irak, misalnya itu, mereka Oman, itu kadang-kadang sampai tidak punya ongkos, mereka jalan kaki untuk menempuh biar bisa jumpa dengan Rasulullah, ziarah kepada Rasulullah. Nah, ikhwan rahimakumullah, siapapun di antara antum mungkin ada yang insya Allah mudah-mudahan ya tidak lama lagi musibah ini hilang, kita bisa lagi ziarah kepada Rasulullah, bisa umroh bagi yang sudah terjadwal. Persiapkan diri antum sebaik-baiknya keadaan, jadikan kita benar-benar pantas menjadi tamunya Rasulullah. Ya, tamunya Rasulullah. Kalau kamu baik nak bertamu kepada kiai besar, habib besar, kira-kira bagaimana keadaan kita? Nak disembarangkan apa nak dipersiapkan? Nak bersiapkan baju yang paling pas, paling cakep kita pakai, mandi, pakai wewangian. Bahkan hari itu kita akan taubatan nasuha, apa nak ngadepin orang soleh, wali Allah. Kita sucikan diri kita dari kau dari Palembang, tak nyentuh maksiat sama sekali. Sepanjang jalan cuma apa kata istighfar, zikir, sholawat. Kita jaga benar ketika sampai depan rumah beliau, kita jaga makmur hati kita biar jangan sampai ada lintasan hati yang salah. Kita jaga adab kita, tingkah laku kita, sikap kita. Kan begitu. Itu kalau kita nak ziarah kepada guru yang masya Allah wali atau soleh. Nah, bagaimana dengan Rasulullah? Orang yang pengen ziarah kepada Rasulullah, na'udzubillah, jangan jadikan satu cuma kebanggaan semu. Ini bangga baik. Kadang-kadang nelpon uang lagi di Raudhah, nelponin kawannya, aku lagi di Raudhah. Pedih. Ambokkan di selfie-nya, di video call-nya. Biar heboh di Palembang sini. Ya. Biarkan hubungan cinta kau sama Nabi tidak ada orang tahu. Itu yang lebih indah, itu lebih cantik. Yang tahu hanya asyikin Nabi, uangnya juga cinta sama Nabi yang tahu. Itu yang kita harap. Ini sekarang kita cinta tidak, tapi petakoan kalian sampai depan Nabi loh, patah foto paling banyak. Ziarah Nabi tidak, nangis pun tidak. Nah, kita tanamkan ikhwan rindu benar-benar kepada Rasulullah. Kalau antum memang ditakdirkan untuk ziarah kepada Rasulullah, maka persiapan minimal 40 hari atau sebulan sebelum hari H. Hubung kontak dengan Rasulullah harus diperkuat. Jangan ada kita sentuhan dengan dosa dan maksiat. Perbanyak salawat, hidup ke segala sunnah Rasulullah. Buka terus sejarah Rasulullah. Dengarkan qasidah-qasidah ceramah-ceramah para ulama tentang Rasulullah. Sehingga ketika ente keluar dari rumah itu benar-benar hati ini sudah terasa rindunya luar biasa. Ya, belum nyampe Madinah masih pucuk pesawat, ente sudah tak tertahankan lagi. Nangis. Allah, itu kelezatan, kenikmatan luar biasa. Tidak bisa dibayar dengan duit, tidak bisa diceritakan dengan lisan, tidak bisa dituliskan dengan ungkapan tulisan. Yang ngerasakan dia nikmat. Ya, macam antum ketika antum pernah merasakan ketika hadir di suatu majelis salawat atau maulid, merasakan kenikmatan sampai netes banyu mata tidak terasa. Itu tidak bisa diungkapkan apa yang kita rasakan. Kalau ada orang nanya, mak mana rasa yang kau rasakan sampai pecah nangis? Tidak pacak, kecuali kalau kau ngerasakan itu pecah aku. Baru. Nah, ini perlu ditumbuhkan ikhwan, rasa cinta. Imam Ad-Dibai rahimahullah ta'ala dalam kitab maulidnya, ini sering saya sampaikan sama kamu, beliau gambarkan bagaimana hebatnya cintanya, rasa kangennya hewan kepada Rasulullah. Hewan sampai hari ini, wallahi hewan, sampai hari ini hewan rindu sama Nabi itu banyak sampai hari ini, bukan tidak ada, ya, sampai hari ini. Bahkan di negeri kita pun ada model hewan-hewan, kalau sudah dengar dia dengar ada suara bangun salawat kepada Rasulullah atau qasidah yang memuji Rasulullah, sikapnya langsung berubah tuh hewan. Tadinya belincak-belincak langsung hadi, langsung jadi sopan, langsung tenang, langsung tunduk. Subhanallah, sallu ala nabi.
Nah, di sini Imam Ad-Dibai rahimahullah menceritakan kepada kita bagaimana cerita tentang Gobail, orang-orang dari Yaman. Yang mana orang-orang Yaman ini memang mereka setiap tahun selalu hijrah, selalu berziarah kepada Rasulullah. Kemudian mereka juga berhaji atau umrah. Mereka punya waktu-waktu tertentu untuk ziarah kepada Rasulullah. Nah, mereka punya onta. Mereka punya onta, yang mana onta ini ada yang memang khususkan oleh mereka, khusus untuk ziarah kepada Rasulullah. Tidak dipakai untuk beladang, tidak dipakai untuk berdagang, tidak dipakai untuk perang, tapi dikhususkan ta'ziman wa ikhtiraman kepada Rasulullah. Dikhususkan ini untuk hanya untuk ziarah kepada Rasulullah. Selainnya tinggal duduk manis, makan, main, tidur, itulah gawe onta tadi. Ketika sudah datang waktunya, misal mereka berkeinginan nyampe dari Yaman itu pas di Rabiul Awal, bulan Maulid Nabi SAW, biasanya sebulan dari situ mereka sudah persiapkan, lalu mereka berjalan dengan onta tadi. Nah, subhanallah, ini onta ikhwan rahimakumullah lebih cerdas, lebih punya idrak, punya kontak kepada keadaan lebih dari manusia. Jadi sepanjang dia tadi itu sehari-harinya hidupnya makan tidur main, makan tidur main. Tapi kalau sudah dekat bulan Rabi, tahu dia sebelum Rabi Safar, itu bulan Safar dia sudah mulai nampakkan dirinya tadi itu dengan kegagahannya, kelincahannya. Ya. Sampai majikannya pun tahu, ini onto sudah tahu kalau aku bakal bawa dia ke kota Madinah berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, mereka bergerombol orang Yaman itu. Ya, dengan ontonya bukan untuk dagang, bukan untuk hal-hal yang tapi untuk ziarah kepada Rasulullah. Itu onto rindunya ngalah ke manusia. Ketika dia mulai dilepaskan, lalu ditaruhkan barang-barang yang bakal dibawakan untuk mereka berjalan ke Madinah, ini onto sudah mulai matanya meneteskan air mata. Ketika sudah keluar dari pagar, sudah dari kandang, berjalan. Itu onto berjalan bukan seperti biasa. Dia berjalan dengan begitu kencangnya, begitu langkah kakinya lebar. Ngapa pengen cepat nyampe kepada Rasulullah. Ini qasidah yang sering kita baca kalau kita baca kitab Maulid. Ya. Salatullahi malahat kawakib ala Ahmad khairi marrakiban hawaib. Dibai mengatakan alam taraha wa qad maddad khutaha wasalat min madamiha sahaib. Salatullah imalahat kawakib ala Ahmad khair marrakiban najaib fada jadaba zimami wala tasukha fadaidu syaukiha lil hayyi janib. Imam Ad-Dibai mengatakan alam taroha wagad maddad hutuha. Apa kau dapat perhatikan itu onto? Lihat tu onto, kata beliau. Dia telah melangkahkan kakinya, dipanjangnya kakinya tu. Kalau biasa onto tu tapak dua tapak tu ukurannya semeter, ini semeter setengah sampai 2 meter, dia langsung langkah tadi. Dipanjangnya langkah kakinya dengan ngebutnya. Alam taroha wagad maddad hutuha wasalat min madamiha sahaib. Kau perhatikan, jangan lihat kakinya, tuh lihat kepalanya. Kau pandang matanya, bercucuran air mata. Rindu sama Rasulullah. Onto ikhwan. Rindu sama Rasulullah. Pengen dia cepat nyampe. Dia langkahkan kakinya dengan begitu panjang. Sementara air matanya bercucuran. Sallallahu alaihi Nabi. Bahkan beliau mengatakan, pada timaman. Pada jadabat dimami wala tasukha. Kan biasa kalau onto jalan itu ditarik tali pelananya. Ya, kalau tidak ada yang nonton di bawah, yang orang naiknya ini yang megang tali kendali. Apa kata beliau? Tidak usah kau pegang tali itu, lepaskan. Yakinkan pasti nyampe kepada Rasul, tidak bakal nyasar. Kenapa? Kecintaan dan rindu yang ada pada dirinya yang akan menuntun dia untuk sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hakadha ikhwani rahimakumullah. Ya, mereka hewan tapi mendapatkan kerinduan yang hebat. Banyak cerita tentang hal ini. Bagaimana hewan-hewan itu sangat mengenal sosok agung Rasulullah. Justru kita manusia yang banyak tak kenal dengan Rasulullah SAW.
Bahkan kerinduan hewan pun hebat mengalahkan kerinduan kita kepada Rasulullah SAW. Mudah-mudahan ya Rabbana, mudah-mudahan dengan berkah pertemuan kita malam hari ini Allah sampaikan kita untuk ziarah kepada Rasulullah SAW. Ya Rabb, sampaikanlah kami semua, orang tua kami, untuk mengamalkan ibadah haji, umrah, dan berkunjung berziarah kepada baginda Rasulullah SAW dan pada keluarga para sahabat yang baik yang ada di Mekah ataupun di Madinah. Dan sampaikanlah kami kepada Rasulullah ya Allah setiap tahun untuk berziarah kepadanya, dan jadikanlah kedatangan kami dirindukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudahkan ya Rabb, Engkau Maha Pemberi, mudahkan untuk kami agar mampu untuk berziarah kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dengan sebaik-baik keadaan. Amin Allahumma ya Rabbal alamin. Ikhwan rahimakumullah, minta tanamkan tadi yang sudah disampaikan oleh kami kepada ikhwan, ya, tanamkan cinta, tambahkan sunnah, hidupkan salawat, banyakkan, tinggalkan yang makruh, angkat tangan minta sama Allah. Jangan mikir dari mana bucunya, dari mana celahnya, dari mana jalannya. Jangan dipikirkan. Allah bakal buka jalan min haitsu la nahtasib. Ya, kalau Allah sudah menghendaki dari jalan yang tanpa yang diduga bisa terjadi. Ya, akan dimudahkan Allah dengan hal-hal yang tidak diduga oleh kita. Amin. Jadi tinggal minta, ngangkat tangan, sambung hubungan dengan eratnya kepada Rasulullah. Maka kalau Rasulullah sudah begitu kenal sama kita, akan dipanggilnya. Boleh jadi dipanggil cepat karena memang Rasul ingin kita cepat, boleh jadi ditunda, dilamakan bukan karena Rasul tidak pengen kita datang cepat, tapi Rasul pengen kita lebih rindu kepada Rasulullah SAW. Yang dikatakan dalam kaidah zurubban tazdad hubban. Ma'asyal ahbab wa rahmatullah, wassalamu alayka idza aradta syuruh fi amri muhim kas-safar wa tazwid wa nahwihima bi musyawarati man tathik bi ma'rifatihi wa diyanatihi min ikhwanika. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini ikhwan dalam pembukaan majlis ini. InsyaAllah kita lanjut lagi pada pertemuan yang akan datang. Amin ya Rabbal alamin.